datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang sebelumnya sorry banget kalau agak sedikit telat aku nguploadnya ya. Kita udah masuk ke tema minggu kedua teman-teman ya. Apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periode 8 sampai 14 Juli 2025. Atau lebih tepatnya di minggu kedua ya, Juli 2025. Dan langsung aja ya, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Kayak biasa Aries ya. Mari kita lihat ada apa aja di minggu keduanya kamu Aries. Sekali lagi. 2025. Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Aries, di kartu yang pertama di minggu kedua ada apa aja kak? Aku lihat seperti akan ada yang namanya transisi ya, atau suatu perpindahan di sini Aries ya. Dengan harapan adanya hari yang lebih baik di sini ya. Dengan bukan hanya sekedar harapan, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan di sini bahwa akan ada hari yang lebih baik ketika kamu melakukan suatu pergerakan, movement, transisi seperti itu. Dan di sini pokoknya tentang moving. Di minggu kedua ada tentang moving buat para Aries ya. Moving, pergerakan, perpindahan. Dan kalau aku bisa aku katakan di sini moving ini sebenarnya dalam dua artian ya. Bisa moving beneran, pindah beneran, atau bisa jadi di sini moving soal trauma ya. Kamu move dari trauma-trauma masa lalu kamu. Tapi bagi untuk para Aries yang memang aku nggak ada trauma-traumaan kak, slow gitu ya, Aries kan tan banting ya. Oke, berarti move ini lebih cocok kepada move yang secara fisik gitu buat kamu ya. Bisa jadi ada yang pindah kediaman, pindah rumah, pindah kontrakan, pindah kosan, pindah apa lagi ya, pindah kerjaan, resign seperti itu, atau pindah apa lagi ya, pindah divisi. Nah itu juga bisa Aries, oke. Lalu yang kedua, cuma masalahnya di minggu kedua agak sedikit temperamental Aries. Hati-hati dengan emosi, kendalikan emosimu ya. Lalu yang ketiga aku lihat juga sama ini sih, selain emosi Aries kan memang elemen api ya, ditambah lagi kondisi lagi temperamental banget. Nah kata-kata harus kamu jaga Aries ya. Karena di sini salah ngomong sedikit Aries itu bisa mengeluarkan kata-kata yang kasihan orang lain kalau ngedengerinnya ya. Kasar maksudnya, jadi jaga omonganmu. Maksudnya sih lebih kenyelekit kali ya, Aries itu sekali ngomong maksudnya mungkin kebanyakan hari-hari kamu bercanda gitu ya, tapi sekali ngomong pedih gitu ya, pedes gitu. Maka dari itu ketika kamu lagi temperamental di minggu kedua ini, usahakan kayak kendalikan itu ya, karena kalau enggak kamu di sini akan terlalu banyak berkata-kata yang nyelekit ke orang-orang atau nadanya tinggi ke orang-orang kayak gitu, oke? Gara-gara hanya terbawa emosi, kekesalan kamu sesaat gitu. Terus di minggu kedua ini juga aku lihat ada terobosan baru yang bisa dicapai seorang Aries. Aku nggak tahu terobosannya di bidang apa di sini Aries, tapi intinya ada terobosan baru, ya ide-ide baru. Bisa dikatakan apa lagi ya? Kesuksesan yang baru kah buat Aries. Terus ya ada gerbang, kayak ada pintu gerbang kehidupan yang baru yang akan kamu jalani di minggu kedua ini ya. Beberapa mungkin di sini adanya tentang pernikahan, penyatuan, atau perayaan di sini. Ada beberapa dari Aries di minggu kedua ini akan melakukan perayaan-perayaan ya, atau akan ada acara syukuran kah gitu ya. Terus acara apa lagi, pesta, party gitu ya. Akan ada yang datang ke tempatmu di sini kalau aku lihat dalam rangka merayakan sesuatu yang kamu selenggarakan. Atau kalau enggak bisa jadi ini bisa vice versa, mungkin kamu yang akan pergi gitu ke suatu tempat untuk merayakan sesuatu kayak gitu. Terus di minggu kedua ini juga Aries sangat business oriented sekali ya. Sangat business oriented, sangat practical di sini.
sangat apa ya, bisa dikatakan kalau aku lihat kayak yang bener-bener orientasinya uang. Uang, profit, keuntungan. Gimana caranya kalau berbisnis sebaik-baiknya gitu ya, agar orang suka, agar orang nyaman di sini ya, agar profit terus meningkat. Bisnis oriented sekali. Jadi intinya sih kalau keuangan terlihat bagus ya di minggu kedua Aries ya, karena kamu memang mengutamakan itu. Oke, fokusnya di keuangan juga kamunya, nggak yang pasrah-pasrah doang. Terus ada Queen of Cups, perasaan lumayan tenang kalau aku lihat ya. Aries di minggu kedua ini tak kenapa lumayan tenang. Maksudnya kalau yang berkaitan dengan percintaan kali ya, lebih tepatnya ke sini ya. Tapi kalau untuk hal-hal lain bisa temperamental. Kayak masalah kerjaan gitu ya. Kecuali yang urusan cinta-cintaan di sini, aku lihat kayak ada semacam ketenangan batin yang kamu peroleh soal perasaan cinta sayang gitu ya sama seseorang. Terus aku lihat juga di sini ada King of Pentacles. Beberapa ini pokoknya berbicara tentang profit juga, keuntungan, peluang buat bisnis atau fokus di bisnis Aries. Terus juga di sini kalau aku lihat ada beberapa dari Aries yang sepertinya bahkan bisa ada potensi untuk minjemin orang lain di minggu kedua ini ya, minjemin duit maksudnya, karena di sini lumayan kamu tuh ada sebenarnya kalau untuk keuangan lagi bagus, saking bagusnya ya mungkin bisa ngebantu orang lain gitu loh dengan pinjaman-pinjaman yang kamu berikan. Cuma terkadang ada hal-hal yang Aries ini kayak kurang fokus sama pekerjaannya ya, kayak boring, bosen, jenuh lebih tepatnya. Kerjaannya banyak tapi harus dituntut selalu perfeksionis, harus selalu tepat waktu, on time. Kurang fokus karena ya yang dikerjain itu aja, jadi kayak ada rasa bosan juga, jenuh. Hati-hati terhadap hal-hal yang bertepuk sebelah tangan Aries di minggu kedua ini, terutama untuk urusan cinta. Sebenarnya kamu lagi dalam kondisi yang tenang perasaanmu, cuma jangan sampai di sini tenang-tenang diam-diam menghanyutkan gitu ya. Tenang-tenang kamu malah ditipu oleh seseorang. Kamu harus hati-hati karena di sini soal cinta ya terbaca ada hal-hal sifatnya bertepuk sebelah tangan di sini ya. Kebohongan-kebohongan, hidung belang. Wow, wanita ada nggak hidung belang? Terus juga kata-kata kasar di dalam asmara, hubungan seperti itu. Hati-hati. Lalu ada Queen of Wands juga. Overall ya, dari keseluruhan, ini kan general ya, bahwa Aries di minggu kedua ini akan sangat independen sih kalau aku lihat. Independen, happy, percaya diri, merasa bisa menaklukkan banyak hal gitu. Cuma saran aku, emosi dikendalikan Aries ya. Untuk percintaan kamu boleh tenang, tapi untuk hal lain temperamentalmu di sini luar biasa. Jadi dijaga Aries ya. Apalagi buat kamu yang mempekerjakan orang lain sama kamu. Nah, kasihan mereka kalau sering dengerin ocehan kamu, marah-marah kamu ya, atau nada tinggi kamu terus gitu. Jaga emosinya ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Aries di minggu kedua Juli 2025. Aries, pesannya buat kamu yang pertama, kamu itu kuat, you are strong di sini, energetic gitu ya. Kamu itu kuat, energik, dan kamu siap untuk menaklukkan dunia. Jadi, oke, kamu udah siap untuk menaklukkan dunia ya. Segala hal bisa kamu lakukan di sini. Jadi kendalikanlah emosi kamu itu tadi ya, biar semuanya berjalan dengan lancar. Terutama soal komunikasi, biar orang lain juga jauh lebih enjoy dan seneng gitu untuk bekerja sama dengan kamu. Terus juga kamu dipesankan katanya segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, dan nikmatilah ya kesuksesan kamu, karena selama ini kamu juga terarah dalam melakukan segala hal gitu ya, banyak hal lah gitu. Dan kamu juga orangnya optimis, jadi yakin ya segalanya akan berjalan dengan baik. Itu pesannya. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya temukan keseimbangan ya, dan kayak create sesuatu yang bisa membuat tenang gitu. Di istilah kata tuh kayak di atmosfer yang menenangkan di dalam kehidupannya kamu. Jadi kamu harus bisa membuat keseimbangan di dalam kehidupanmu Aries, buat senyaman mungkin kehidupanmu, kegiatanmu, pekerjaanmu ya.
real life-nya kamu dengan pokoknya work life balance juga dijaga di sini. Ciptakan atmosfer yang menenangkan seperti itu, agar apa? Agar tadi kerjaan nggak boring, nggak jenuh, nggak kehilangan fokus seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di minggu kedua Juli kamu bisa terkoneksi energi paling kuat langsung dengan Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, dan Sagittarius. Itu aja buat zodiaknya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Aries.